Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali. Saya Mama Ira sama AI saya, Deki kok. Hari ini siap kembali menemani kalian semua, Bapak, Ibu, anak-anak semuanya. Hari ini ada cerita-cerita lucu. Iya, silakan ketawa aja dulu. Jadi memang mohon maaf, kami ini berdua hanya kami dan Tuhan yang tahu kenapa kami harus tertawa. Tapi pada intinya sekarang background ini berasa kayak di studio ya. Gitu. Hanya saya dan Dika yang tahu. Oke, yuk kita bahas topik menarik hari ini, cerita tentang fatherless. Apa sih fatherless? Kamu langsung nulis, ayo Mama Ira, ayo kita bahas fatherless. Apa sih ini fatherless maksudnya? Fenomena itu loh. Apa sih? Tidak adanya kehadiran seorang ayah. Oke. Di kehidupan, mungkin di kehidupan single mom lah. Iya, single mom ya, karena kan single mom nggak punya suami. Iya. Tapi kalau saya juga punya anak, berarti ketidakhadiran figur ayah di Ini antara kan pengalaman banget nih, Mama Ira nih. Oke, kalau gitu. Kita bahas ya satu-satu. Fatherless artinya tidak ada figur seorang ayah dalam sebuah rumah tangga. Apakah itu disebabkan dengan perceraian, kematian, bahkan anak itu belum tahu ayahnya sejak dia dalam kandungan. Sangat miris dan prihatin, tapi ini adalah faktor yang sering terjadi di masyarakat, ya kan? Kita suka atau tidak suka, kita sering dengar atau tidak mendengar, atau kita mencoba untuk menutup mata tapi tidak bisa. Ini sering banget di antara 10 rumah, 8 kejadian hal yang sama. Oke, kalau gitu sekarang kita bahas secara santai tapi tetap bisa ambil hikmahnya. Pengertian fatherless menurut Mama Ira itu kan tadi katanya AI bilang ketidakhadiran seorang ayah. Betul. Gitu ya. Jadi kan kalau lengkapnya ya idealnya ya Kiki kalau di dalam rumah tangga tuh ada ayah, ada ibu, ya kalau punya anak ada anaknya gitu kan. Kalau misalnya nggak ada figur ayah kan berarti si ibu ini kan juga menjadi seorang ayah kan? Double. Nah, jadi tugasnya seorang ibu untuk menjadi seorang ayah yang harus dilakukan setiap hari dalam kehidupan penerapan kepada anak-anak Ki. Tapi sebelum ke dampak-dampaknya nih Mama Ira. Mama Ira kan 4 anak. Dan itu fatherless ketika mereka usianya yang gede-gede udah SMP ya. Jadi kalau apalagi yang paling kecil, Asrafa. Nah itu tuh gimana sih cara menghadirkan figur ayah ya itu tadi Kik, tadi kan saya udah ngomong bahwa setiap kali saya menjelaskan pada anak-anak 1-2 udah punya rumah sendiri, kebetulan tinggal terpisah ya sama papahnya juga tidak tinggal dengan saya, tapi kalau untuk 3 juga sudah siap-siap juga untuk tinggal di tempat sendiri gitu ya, meluncur. Dan kalau yang paling kecil adalah Rafa ini kan memang kalau dilihat figurnya figur papanya banget kali ya Kik ya, gitu. Plak ketiplak mukanya Papa Arianto gitu ya. Jadi secara physically saya tetap melihat ada figur Arianto di Rafa. Tapi kalau dari gesturnya, perilakunya, bagaimana dia mingle, bagaimana pembentukan karakter, kayaknya lebih banyak dari Mama ya Kik. Oke. Tapi selalu saya ingatkan kepada Rafa, dan Rafa pasti mengerti dan terus menjalankan ini termasuk dengan 3 orang kakaknya yang lain, bahwa tetap selalu hargai dan hormati Papa. Apapun yang diperlukan, komunikasi tentang kehidupan, perlu masukan dengan diskusi tentang apa saja kehidupan, jadi bisnis, apapun tetap ada komunikasi ke Papa. Mereka tuh ada waktu ketemu harus. Mau kata cuma sebulan sekali atau sebulan 2 kali harus ketemu, kan ada adik-adik di sana. Dan kebetulan juga Pak Arianto juga memberikan atensi, perhatian. Papa kadang-kadang mereka sekarang udah pakai grup WhatsApp. Jadi kan kadang-kadang mereka bisa kontak sendiri apa segala macam. Woi Papa nih, kadang-kadang papanya kirim apa segala macam nih itu gitu ya. Biasalah, dan komunikasi ini terus terjalin gitu. Walaupun figurnya tidak ada, tapi Rafa tetap merasa dekat dengan papanya. Gitu. Jadi kalau misalnya soal laki-laki itu soal mobil, motor, semua bisnis, uang sekolah. Itu mah ya. Restu ya. Tentunya gitu ya. Kudu kita dengan kegiatan laki-laki gitu ya. Nanti akhirnya menjaga calon istrinya. Tapi kalau kita tahu Mama sih, kayaknya tahu Mama Ira nih, kalau ada anak cowok nih kalau sama papanya tuh ngomongnya seperlunya aja. Ya kan? Karena mungkin maklum ya, itu bukan waklum tapi maklum. Maklum saja, karena kalau pendekatan kepada ibu kan beda ya dengan papa, mungkin lebih sungkan, lebih segan gitu. Tapi akrab lah mereka.
Oke, Oke, kembali tapi lagi ya. sebelumnya kita juga pengen ngajakin buat teman-teman. Oh iya, ayo share dong. subscribe dong, subscribe. Ya jangan lupa ya di-subscribe, di-share ke teman-teman yang lain. Ya siapa tahu Irama Esofaril bisa selalu mendampingi kalian setiap hari. Bapak, Ibu, anak-anak semua yang pengen update lihat Mama Ira, update terus. Yang lain lonceng, ting 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 tuh ada loncengnya. Ya jadi begitu ada notif langsung nonton ya. Kita sambung boleh nggak? Wah. Oke Kak, Boleh dong. boleh ya? Oke deh, tapi boleh minum dulu Kak. Minum? Enggak. Please. Asik, udah minum sementara Wakika makan yang namanya apa Ki? Ini dikasih oleh-oleh dari Sukabumi. Ini labu. Kolak labu. Oke, kita sambung lagi ya. Di sini kadang-kadang kita butuh yang namanya sense of purpose. Anak-anak yang memiliki sense of purpose itu Ki, biasanya mereka kan tahu persis tujuan hidupnya apa. Ya kan? Nah, kalau ini tujuan hidupnya tuh agak-agak rancu. Karena biasanya tugas ayah kan memberikan kayak Mas Ari lah gitu ya. Oh ya, anak-anak ini kamu mau ambil apa? Mau ambil sekolah apa? Kalau bisnis itu gini bagus, kalau kamu ambil ini bagus ini. Nah, kamu mungkin mau kerja di mana gitu kan. Jadi ada beberapa hal yang menjadi part of dari tanggung jawabnya ayah dan tanggung jawabnya ibu tuh. Nah, itu biasa terjadi. Benar kan? Bapak Ibu semuanya kan? Nah, kalau anak yang tanpa ayah, dia tuh cenderung kayak merasa hilang tujuan gitu. Aduh, saya harus gimana ya? Saya harus ngapain ya gitu. Mau tanya ke mama, mau tanya ke bunda, kadang-kadang mungkin bunda kurang paham atau mama kurang paham. Jadi itu tuh Ki, ya. Terus berikutnya lagi role model. Gitu. Kalau role model terutama anak perempuan tidak punya figur ayah misalnya. Mau dia anak pertama, mau dia anak kedua atau ketiga, yang namanya figur ayah tuh penting sekali. Ya. Karena kan kita kan sehari-hari kan selalu ada di sekeliling kita orang tua yang alhamdulillah lengkap ya Ki. Benar nggak sih? Ada bapak, ibu dengan anak segala macam. Nah, anak-anak yang tidak memiliki figur ayah ini kan melihat temannya, sahabatnya punya ayah perhatian, ayah nganterin, ayah kemana-mana, dampingin, ambil rapot apa segala macam. Nah, yang kayak gini-gini ini bisa juga menjadi apa ya, hal yang nges gitu loh di hati mereka. Gak ada role model soalnya gitu. Ini bisa mempengaruhi tubuh kembang anak. Akhirnya dia apa? Lebih kuat egonya, ya, lebih kuat keinginan dia untuk menjadi seorang figur perempuan tapi lebih laki gitu. Saya harus bisa melindungi ibu saya harus bisa melindungi adik-adik dan bekerja keras gitu sebagai tulang punggung keluarga gitu. Itu positifnya. Tapi kalau negatifnya ya melongsong karena tidak ada figur ayah tadi itu. Ayah harus kasih sayang itu pasti. Kalau kita biasanya itu agresif ya, dia lebih agresif. Dia kalau anak perempuan tuh lebih agresif karena haus kasih sayang ya, figur ayah, jadi dia lebih agresif kepada lawan jenisnya, gitu. Nggak ada figur ayah, makanya begitu ketemu lawan jenis yang dia merasa nyaman, gitu kan, dia merasa bahwa wah dunia segalanya dengan lawan jenisnya, gitu kan, belahan jiwanya pastinya menuju ke arah romantis ya Kiki ya. Itu kadang-kadang ini yang bahaya Ki, karena kita nggak akan bisa tahu tuh batasannya Ki. Kalau ayah itu kan memberikan bentuk kasih sayang sudah jelas dengan merangkul ya kan, mencium kening misalnya gitu, lalu pegang tangan, lalu acak-acak rambut misalnya gitu kan. Ada aja kegiatan yang sangat normal gitu yang biasanya pada umumnya ayah lakukan kepada anaknya ya, mau anak perempuan anak laki. Nah ini nggak ada. Mama Ira setuju nggak sih kalau ayah itu adalah cinta pertama untuk perempuan. anak perempuan? Ada yang namanya Kayla. My dad is everything. Kayla itu kalau ngelihat papanya, papa is my everything. I love you papa sampai sekarang ya kan. Walaupun temannya tetap dijadiin teman debat sekarang gitu kan udah pada gede ya. Nah tapi tetap figur ayah itu menjadi cinta pertamanya anak perempuan. Itu kayaknya bahagia sekali. Ya, selain dia tadi kebingungan gender. Ya kan dia juga haus kasih sayang dengan lawan jenisnya, dari lawan jenisnya ya kepada lawan jenisnya. Jadi dia selalu akan attract gitu. Dia akan melihat satu cara pandang yang berbeda gitu. Nah, ini yang bahaya. Jadi harus kita kasih pemahaman bahwa
kita harus tahu batasannya mana laki perempuan. Walaupun tidak ada figur ayah, dia tetap adalah orang lain gitu kan. Ini adalah pasanganmu nanti kelak gitu. Jadi harus tahu batasannya, do and don'ts-nya, boleh dan tidaknya gitu. Nanti pada akhirnya dia akan menemukan figur ayah dari pasangannya. Mungkin pasangannya memang sabar, baik, bisa mengerti, teman bicara yang baik, tukar pikiran. You understand? Jadi bagaimana pada saat kita memilih pasangan kita, nah kalau anak-anak yang fatherless ini akan tentunya melihat figur yang sangat lebih lebih ada postur gitu loh, Kik. Aduh, agak-agak ini juga ya, serius juga ya. Yang paling agak-agak sensitif nih. Tidak memahami sentuhan yang wajar. Iya, itu tadi. Tidak memahami sentuhan yang wajar yang tadi saya sampaikan. Bahwa kadang-kadang kalau anak perempuan itu karena tidak tahu figur ayahnya, tidak pernah mengenal ayah, karena ayah adalah panutan, role model, biasanya dikasih tahu sama ayahnya kan, gitu yang tadi saya bilang. Jadi ada pegangan tangan dan sebagaimana sewajarnya gitu ya kalau seorang ayah. Dan kalau dengan lawan jenis yang lain gitu, kalau bukan figur ayah, dia akan merasa bahwa bisa dimanfaatkan nih gitu. Kan dia nggak tahu, dia bisa jadi naudzubillah, banyak sekali contoh-contohnya sekarang ini. Nah, gitu. Yang terakhir adalah tidak mengetahui peran yang semestinya. Nah, anak-anak yang bahaya adalah tidak mengetahui peran yang semestinya. Contohnya apa, Ki? Misalnya, Ki, apa yang kalau misalnya ini nih, mereka tidak memiliki contoh tentang gimana sih bersikap dalam situasi tertentu atau bahkan memperlakukan. Misalnya ini contoh anak laki ke anak perempuan. Gitu. Jadi betul. Jadi kayak gitu tuh. Iya, benar. Anak laki kepada anak perempuan karena dia tidak pernah melihat tadi role modelnya kan, ya kan. Jadi dia nggak tahu seperti apa. Kalau ada ayah, dia bisa lihat bagaimana ayah kepada ibunya, ayah kepada kakak perempuannya, gitu kan. Ayah kepada dirinya, gitu. Dengan cara yang berbeda kan. Semuanya traitnya berbeda, ya kan. Nah sekarang kalau dia tidak punya hal yang bisa dijadikan apa tadi istilahnya, panutan apa tadi Kika bilang? Iya, panutan. Ya, tidak ada panutan, terus bagaimana gitu? Ya kan, tidak ada peran yang semestinya. Iya, peran semestinya kan nggak mungkin dia selalu berharap pada ibunya. Iya, betul. Ya kan, Mama gimana cara saya menghadapi anak laki, atau besok bagaimana saya menghadapi pada saat saya harus berhadapan dengan Bapak A, dia kebetulan bos saya, bagaimana saya harus menghadapi itu? Kalau ibunya tidak paham sama sekali tentang pekerjaan, akan jawabnya pasti akan netral-netral saja gitu. Tapi bila mana dia ketemu dengan figur ayah, ya setidak-tidaknya figur ayah itu akan memberikan efek yang berbeda gitu. Oh ya nak, kamu besok lebih tertib aja, kamu lebih tahu aja, fokus konsisten, kamu kuasai dulu dan sebagainya. Itu yang saya tahu dari pengalaman anak saya. Perhatian anak-anak yang fatherless tapi memiliki peranan cukup besar dari ibunya dalam pembentukan karakter, biasanya bisa sedikit banyak lebih diimbangin gitu. Nah, kecuali benar-benar udah totally, itu kadang-kadang bisa berpatokan kepada figur yang lain dan suka negatif gitu loh. Nah, jangan sampai ya, makanya Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu, kalau kasih jadi kayak best friend dong, kita bonding deh, yuk ajak anak-anak semuanya kumpul, gak hanya physically kumpul, tapi secara emosional ada keterikatannya. Peranan Papa di sini sangat dibutuhkan. Jadi peranan Papa nggak cuma kerja, pulang dari kantor sampai rumah, makan kemana-mana, terus masuk kamar lagi, main handphone lagi, buka laptop lagi. Nggak, ayo waktunya, kesempatannya, it's only 5 to 10 minutes deh. 5-10 menit masuk ke kamar anaknya, ketok pintu dulu gitu kan. Papa lagi mau ngobrol nih gitu. Jadi pokoknya quality time. Aku cuma buat single mom. Iya. Pernikahan juga yang masih lengkap kondisinya. Lengkap. Nah, kadang-kadang figur papanya karena Papa itu kan bukan hanya seorang untuk yang cari nafkah. Benar. Atau Bapak itu cuma ada diam di rumah. Enggak. Memang ada Papa, tapi nggak ada di hati anak-anak. Nah ini yang bahaya. Makanya tadi ada beberapa poin yang kita bisa garis bawahi, beberapa dampak yang membahayakan bagi anak-anak yang fatherless atau merasa tidak punya figur ayah. Ya, mungkin hanya bisa dicocoki aja dengan yang namanya materi, tapi dia tidak mendapatkan sentuhan kasih sayang dari seorang ayah. Jadi buat ibu single mom atau ibu yang masih lengkap, punya keluarga, anak, suami, yuk kita gandengan tangan. Saya pengen tahu nanti komentarnya
langsung aja tulis di kolom komentar saya di komen Ira Maya Sofaril. Ya, nanti kita bahas bersama-sama. Biasanya kan kalau komentar kita suka jadi curcol. Oke, sekali lagi banyak terima kasih untuk semuanya, sahabat, teman, rekan-rekan yang sudah subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa Mama Ira masih tunggu lagi kira-kira topik-topik menarik apa yang ingin kalian dengarkan dari Mama Ira. Ayo, tulis habis ini. Ya, pengalaman ibu-ibu ya, mak-mak ya. Ya, untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak. Katanya satu teman saya bilang, kapan bahas bapak-bapak? Tunggu tanggal mainnya kita bahas bapak-bapak. Sekali lagi banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ira Maya Sofaril, because this is real. Sarang yuk.